Halo semuanya, selamat pagi. Gue sambil makan ya. Ini tadi gue pesen GoFood mie Bangka, mantep banget ya ini, yang porsinya gede. Kebetulan gue lagi sendiri sekarang di rumah, jadi nggak ada yang masakin makan, otomatis mending GoFood. Bro, cakep mie Bangkanya coy. Porsinya gede lagi, biar tahan lama. Karena hari ini gue tidak terbang, jadi oh iya, selamat tahun baru buat kalian semua ya. Semoga kita semua baik-baik aja, sehat-sehat selalu, dan dijauhkan dari segala yang tidak kita inginkan. Dan juga semoga kita bertambah sukses, tambah sehat selalu di tahun 2022 ini. Dan semua goals atau cita-cita kita semuanya bisa tercapai. Oke. Terus gue mau cerita sedikit. Kemarin beberapa minggu yang lalu gue terbang dari Cengkareng, Makassar, terus lanjut ke Manokwari, balik lagi ke Makassar. Schedule-nya, plan-nya seperti itu, rencananya seperti itu, tapi karena hujan di Manokwari, jadi gua harus divert ke Biak. Jadi dari Makassar, Manokwari, sempat holding atau putar dulu. Hujannya deras, hujannya itu ya lebat lah pokoknya. Visibility-nya atau jarak pandangnya cuma 3 km, dan gua butuh 3.400 km. Sorry, 3 km, gua butuh 3,4 km atau 3.400 meter. Ya. Dia nggak mau naik, udah holding hampir hampir 30 menit. Bahan bakarnya juga udah mau habis, jadi otomatis divert atau apa namanya ya, mengalihkan pendaratan ke Biak. Biak itu apa nama bandaranya ya? Domino Edward Osoko itu Sorong. Sorry, Biak, nama bandara Biak. Bandar Udara Internasional Frans Kaisiepo. Kaisiepo, ya. Pas datang ke sana itu pertama kalinya gue mendarat di Biak, dan runway-nya panjang. Panjang banget runway-nya. Bandaranya juga bagus. Gitu deh. Dari sana, dari Biak, gue balik lagi ke Manokwari. Dan hujannya masih ada di Manokwari, tapi jarak pandangnya atau visibility-nya udah naik ke 5 kilo. Limitasi gue buat mendarat ke situ udah masuk banget. Jadi gue bisa mendarat dengan aman, dengan selamat di sana. Ya. Jadi yang mau gue ceritain adalah divert atau kita harus mengalihkan pendaratan di tempat lain, bukan di bandar udara tujuan. Itu adalah salah satu prosedur yang harus dilakukan ya. Demi keselamatan dan keamanan, itu aman kok. Nggak usah takut, nggak usah khawatir kalau misalkan tiba-tiba pilotnya atau pramugarinya bilang kita akan divert, kita akan mengalihkan pendaratan ke tempat lain. Itu nggak usah khawatir ya. Itu salah satu bagian dari prosedur, karena ada beberapa faktor, ada banyak banget sebenarnya faktor yang membuat atau bikin kita harus mengambil keputusan seperti itu, kayak weather atau cuaca. Mie Bangkanya the best banget. Cuaca ya. Ya itu. Jadi pesan gua adalah nggak usah khawatir kalau misalkan
ada divert kayak gitu. Itu aman, atau RTB, return to base, balik lagi ke bandara keberangkatan. Semua pilot pasti tahu, semua pilot pasti selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bagi penumpang dan juga seluruh awak pesawat dan juga pesawatnya sendiri gitu. Ya, gue mau rekomendasiin sesuatu. Ini produk dari Scarlett Whitening. Di sini ada Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask yang ini, dan ini Herbalism Mugwort yang ini. Ya. Ini adalah Herbalism Mugwort Mask dan Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Cara penggunaannya membersihkan wajah terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Gunakan masker sesuai dengan kondisi kulit wajah. Diamkan selama 10-15 menit. Bersihkan masker dengan mencuci bersih wajah. Karena kulit wajah saya yang cenderung normal to oily, jadi saya menggunakan masker Herbalism Mugwort Mask karena Mugwort to try. Kegunaan dari masker ini sangat banyak. Herbalism Mugwort Mask ini mengandung mugwort, klorofilin, dan allantoin yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat. Di masker ini mengandung bambu charcoal, green tea, dan niacinamide yang membantu membersihkan pori-pori dan mengontrol kadar minyak di kulit. Afterfeel-nya juga tidak terasa kering, ketarik karena mugwort dan allantoinnya membantu kulit lebih hydrated. Untuk bulirnya memang tidak terlalu banyak dan gak kasar juga. Overall, aku suka tipe masker seperti ini biar kulit tetap tereksfoliasi akan tetapi tidak cepat iritasi. Penggunaan masker Seriously Shooting dan Hydrating Gel Mask dan Herbalism Mugwort Mask bisa dikombin dengan cara mengaplikasikan masker Herbalism Mugwort Mask di bagian T-zone atau bagian yang biasanya cenderung berminyak, dan Seriously Shooting dan Hydrating Gel di bagian samping hidung hingga pipi untuk melembabkan. Sudah beberapa kali masker Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask ini saya gunakan. Saat apply langsung terasa efek shooting dan calming di kulit. Dan afterfeel-nya membuat kulit wajah jadi lebih hydrated karena di gel masknya mengandung Centella asiatica, ginseng extract, allantoin, grape gel, grape water, dan damas rose water. Selain itu, ada juga kandungan vitamin C dan niacinamide yang membantu kulit tampak lebih cerah. Plusnya lagi ada kandungan 7 berries atau 7 macam buah beri yang kaya akan antioksidan sehingga mampu mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas dan berfungsi juga sebagai anti-aging. Bagi kalian yang tertarik, silakan mencoba Herbalism Mugwort Mask dan Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Oke guys, jadi gue mau lanjut makan aja dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Thank you.